Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami mau ngobrol nih hal-hal santai yang mungkin bakal membahas nih tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh remaja-remaja sekarang. Mungkin buat kalian nih yang lagi bingung atau lagi bimbang, bisa nih nonton podcast kami. Selamat menikmati ya guys ya. Dan di samping saya ada teman saya yaitu saya, Arija Rahmat Adi Prayoga. Oke, sebelum podcast mulai, aku mau tanya nih Kak Jae. Kan kita kan nggak jauh-jauh dari Lebaran ya kemarin ya. Nah, gimana? Lebarannya kemarin lancar? Kalau aku sih alhamdulillah lancar aja sih. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah lancar. Tapi kamu sadar nggak sih banyak saudara-saudara yang sekarang tuh nanyain mau kuliah di mana, ambil jurusan di mana. Kayak kuliah tuh penting banget gitu loh. Pernah sih aku sama ya. Kayak kuliah itu penting banget gitu loh. Oke, jadi menurutmu kuliah tuh penting atau enggaknya sih? Kalau menurutku sih kuliah itu penting ya. Kan semacam gelar. Dan gelar itu menurutku hanya sebuah nama sih. Oh, maksudnya gimana tuh Kak Jae? Jadi menurutku sendiri gelar itu nomor 2 dan skill itu nomor 1. Dan sekarang banyak kok perusahaan yang lebih pilih skill dan pengalaman. Wah, menarik nih pembahasannya. Dan aku juga baru tahu kalau ada perusahaan yang lebih pilih skill daripada ijazah. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan bahas seberapa penting kuliah atau gelar pendidikan di dunia kerja. Oke, pertama-tama kita masuk ke segmen pertama. Penting nggak sih gelar? Aku mau mulai dari sini. Kan banyak kan sekarang perusahaan yang masih nentuin S1 sebagai syarat utama buat ngelamar kerja. Menurut kamu itu nunjukin nggak sih kalau gelar itu masih penting gitu? Iya sih, banyak perusahaan yang masih pakai standar itu buat nyaring pelamar kan. Tapi sebenarnya itu lebih ke formalitas aja sih. Gelar itu kayak tiket masuk yang dipakai buat ngefilter kandidat, bukan jaminan kemampuan sesungguhnya. Jadi menurut Kak Jae, gelar tuh semacam tiket masuk gitu ya, kayak golden ticket gitu, dan bukan jaminan buat kemampuan kita sesungguhnya. Tapi coba deh, kalau seorang nggak punya gelar pendidikan, terus dia dapat peluang interview gitu, jadi jauh lebih kecil nggak sih? Kayak bukankah itu nunjukin kalau peran gelar pendidikan itu buat pintu kesempatan gitu? Emang sih, sistem rekrutmen kita masih ngandelin kriteria itu. Tapi, makin sekarang, perusahaan mulai lihat langsung skill, portofolio, dan pengalaman juga. Jadi, nggak semua sektor itu cuma ngandelin ijazah doang. Ya sih, sekarang apa-apa pakai ijazah. Mau lamar kerjaan yang gajinya gak gede-gede banget, 1 juta atau UMR gitu, juga pakai ijazah. Nah, tapi kalau di bidang kayak kedokteran, teknik, atau hukum, itu kan harus pakai gelar ya, dan itu udah wajib. Nggak ada kompromi soal standar profesional dan lisensi. Yap, bener banget. Di bidang itu, gelar jadi bukti kompetensi yang resmi. Tapi, di luar bidang itu, misalnya di startup atau industri kreatif, pengalaman praktis kadang lebih penting daripada sekadar nilai akademis. Bener sih, emang kadang contoh nih kayak barista, nggak mungkin kan bisa buat latte art kayak gitu pakai kertas ijazah. Iya sih. Terus kenapa ya, meskipun sekarang ada banyak alternatif belajar, masih banyak orang yang milih kuliah. Kayak kenapa nggak coba jalur yang lebih praktis? Semisal kita sekarang masih SMA, bisa explore banyak hal atau nyari-nyari apalah yang kita sukai gitu ya. Menurutmu itu gimana Kak Jay? Kalau menurutku sih, karena mindset masyarakat kan udah lama terbentuk kan ya, bahwa kuliah itu satu-satunya jalan buat sukses. Ijazah itu udah jadi identitas utama, apalagi buat dapat restu dari orang tua kan. Mereka mikir, kalau nggak kuliah, masa depan anak kita bakal nggak cerah dong. Emang sih, masalahnya ada di orang tua sih.
Orang tua kan sekarang rela nih bayar mahal-mahal buat kita bisa kuliah, seakan-akan kuliah adalah hal yang wajib kita lalui. Aku juga pernah dengar anak yang nggak kuliah sering dikira nggak punya prospek. Tapi sekarang udah banyak nih contoh orang yang sukses tanpa ijazah formal. Yaps, tapi nggak semua orang berani ambil resiko ya. Kuliah masih dianggap jalur yang paling aman dan terjamin. Apalagi banyak kan instansi yang masih menyaratkan ijazah sebagai kriteria dasar. Bener banget sih, kayak yang aku omongin tadi, perusahaan di Indonesia tuh banyak banget yang harus pakai ijazah, kayak minimal S1 atau S2. Jadi intinya gelar itu penting sebagai modal awal, tapi bukan jaminan segalanya. Yang penting juga adalah gimana kamu ngembangin diri di luar bangku kuliah. Tepat sekali, gelar itu cuma fondasi ya. Kalau kamu nggak nambahin skill lewat pengalaman atau pelatihan tambahan, peluang kamu jadi terbatas ya. Jadi kuliah itu cuma langkah pertama ya. Bener banget. Makanya menurut aku, walaupun gelar itu penting, kamu harus cari cara buat mengasah kemampuan praktis. Nggak cukup cuma punya ijazah, mungkin kita kuliah, kita bisa cari temen yang banyak banget. Atau ikut organisasi biar kita juga dapat pengalaman yang lebih banyak. Menurutku, orang itu belajar dari pengalamannya. Setuju banget Kak Ariel. Makanya sekarang kan banyak juga program kampus yang nyediain magang wajib kan, atau kerjasama industri. Itu langkah yang bagus buat jembatani teori dan praktik. Ingat, jika kalian hanya memiliki ijazah dan tidak dapat apa-apa, percuma kan? Kita kuliah buat belajar dan ngembangin skill yang kita miliki. Dan juga mungkin kita bisa mencari jati diri kita. Oke. Betul sekali. Kan kita udah bahas nih seberapa penting kuliah itu ya, atau gelar pendidikan. Langsung aja kita ke segmen kedua, yaitu gelar versus skill dan pengalaman. Kan banyak orang ya mikir kalau punya gelar tuh sukses itu pasti datang. Ya, Tapi kenyataannya kan banyak lulusan S1 malah kesulitan cari kerja atau nyari info-info loker gitu. Orang udah usaha buat kuliah, nyusun skripsi, ngerjain tugas-tugas dari dosen, dan kenyataannya masih banyak yang mencari kerja. Menurut kamu apa nih penyebabnya Kak Jai? aku sih ngerasa banyak yang terlalu ngandelin ijazah ya. Kayak yang kita obrolin tadi. Sekarang banyak banget magang-magang di kuliah yang bisa ikut, dan pertemanan di kuliah itu sangat penting tau. Dan mahasiswa yang setelah lulus, mereka merasa udah siap kerja. Padahal di lapangan yang penting adalah pengalaman dan soft skill yang nggak diajarin di kelas. Jadi tanpa pengalaman lulusan S1 itu bisa kalah saing sama orang yang mungkin cuma lulusan SMA, tapi udah kerja dari dulu gitu. Secara yang tadi Kak Jai bilang, orang yang sudah sarjana belum tentu siap buat ke dunia kerja. Secara soft skill-nya kan belum mateng. Ya, persis. Aku pernah dengar cerita temen yang lulus SMA langsung kerja di sebuah startup. Itu dia belajar langsung dari situasi nyata dan sekarang posisinya udah naik. Sedangkan lulusan S1 yang nggak pernah magang harus belajar dari awal dulu. Aku juga pernah dengar sih berita kalau rata-rata gaji lulusan S1 itu lebih tinggi. Tapi itu cuma angka rata-rata. Nah, semua yang punya gelar otomatis sukses di dunia kerja. Kayak yang aku bilang tadi, yang udah sarjana masih ada aja yang mencari kerja. Nah, betul tuh. Selain gaji, faktor seperti kemampuan beradaptasi, komunikasi, dan networking juga penting. Kalau kamu cuma ngandelin teori, kamu bakal kesulitan kalau harus menghadapi masalah nyata di kantor. Itulah mengapa soft skill itu penting banget. Setuju banget. Soft skill itu adalah hal yang paling dasar dan penting dibuat untuk ke dunia kerja. Jadi, pendidikan formal sebaiknya dipadukan dengan pengalaman praktis. Nah, menurut Kak Jai, gimana biar kita memiliki pengalaman yang luas dari cara Kak Jai? Nah, aku saranin sih selama kuliah manfaatin kesempatan buat ikut magang, kerja paruh waktu atau proyek freelance.
itu semua bisa nambah portofolio kalian dan nunjukin skill yang kamu punya. Nah, jadi buat teman-teman, ijazah itu penting banget ya. Bukan berarti ijazah itu cuma buang-buang uang, salah sekali. Dan ijazah itu kalau diimbangi dengan pengalaman itu penting banget. Ada plus dan minusnya. Kita ada pengalaman dan skill, tapi tidak ada ijazah. Ya kurang, apalagi ijazah. Tapi tidak ada skill dan pengalaman. Ya sama saja. Terus cari pengalaman yang bisa bikin kamu lebih siap hadapi tantangan di dunia kerja. Bener banget. Karena di dunia nyata, yang dihargai itu bukan cuma nilai akademis tahu, tapi juga bukti kemampuan kamu di lapangan. Dan jangan lupa untuk terus belajar secara mandiri. Banyak kan platform-platform online yang bisa nambahin skill kamu dengan cepat dan fleksibel. Dan mungkin bisa ikut bimbel online di dekat atau yang offline di dekat rumah-rumah kalian. Oke, itu ya guys ya. Saran dari kami. Mungkin memang banyak cara dan itu pilihan kalian. Belajar bisa di mana aja. Nongkrong juga boleh. Bukan berarti nongkrong adalah hal yang salah. Kalau kalian nongkrongnya dengan orang-orang yang positif, pasti dapatnya juga positif. Jadi tetap pilihlah tongkrongan-tongkrongan yang benar. Oke, kita langsung aja nih Kak Jai, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu yang tidak punya gelar apa ada ruginya. Nah Kak Jai, kan kita dari tadi sudah bahas yang punya gelar belum tentu masuk kuliah, tergantung dari banyak hal. Nah kalau yang nggak punya gelar, bagaimana nih Kak kerugiannya? Menurut Kakak, apa aja sih kerugian paling nyata? Ada beberapa sih. Nah, yang pertama tuh peluang kerja terbatas. Banyak tuh perusahaan, terutama korporasi besar atau instansi pemerintah yang memasang syarat minimal S1 tanpa ijazah. Posisi-posisi itu otomatis sulit kan untuk dilamar. Iya ya, otomatis pintunya itu tertutup gitu ya. Terus apalagi tuh Kak J? Nah, yang kedua tuh gaji awal rendah. Rata-rata fresh graduate S1 dapat tawaran gaji lebih tinggi dibandingkan non-degree. Kalau kamu bukan pemegang gelar, kompensasi awal biasanya di bawah standar. Wah, itu dampaknya langsung ke gaji ya. Terus apa lagi? Dan yang ketiga, kesulitan naik jabatan. Di banyak perusahaan, gelar jadi salah satu kriteria promosi. Misalnya nih, untuk jadi supervisor atau manajer tanpa gelar, kamu mungkin perlu waktu lebih lama untuk usaha ekstra dan memenuhi syarat jenjang karir. Jadi walau kerja bagus, jalan karir bisa lebih berliku-liku gitu ya? Ya, betul sekali. Dan yang keempat itu terbatas sertifikatnya. Bener sih, menurutku sendiri, sertifikat itu salah satu fungsi agar bisa dapat kepercayaan atau pembuktian. Walau nggak ada sertifikat, bos mau tahu dari mana kalau kita jago di bidang itu. Ya, betul banget. Dan yang kelima, persepsi bos. Kayak yang kamu omongin tadi kan, itu bener banget. Di mata sebagian HR atau klien, ijazah menjadi indikator kualitas dan komitmen. Tanpa gelar kamu, sering kamu perlu buktikan ekstra. Portofolio tebal dan rekomendasi kuat untuk meyakinkan mereka. Oke, jadi image-nya harus dibangun lebih keras gitu ya. Terakhir, apalagi nih Kak? Yang terakhir atau yang keenam nih, akses terbatas ke beasiswa dan pelatihan resmi. Banyak tuh program beasiswa lanjutan atau pelatihan intensif yang mengharuskan peserta minimal lulus S1. Mantap. Jadi walau tanpa gelar ada tantangannya. Dengan strategi yang tepat, kita masih bisa bersaing di dunia kerja. Betul banget Fahriel. Nah, yang penting tuh tunjukkan terus kemampuan dan komitmenmu biar kerugian itu bisa diminimalkan. Oke, dari tadi kita nih bahas teorinya aja nih. Tapi kita akan masuk ke segmen 4, yaitu realita dan tren di dunia kerja. Nah, sekarang kita bahas realitanya nih Kak. Tadi kita udah bahas tentang pentingan mana ijazah sama skill dan pengalaman. Aku mau tanya nih Kak Jai, semisal contoh bayangin ada 2 kandidat nih. Satu itu lulusan S1 fresh grad dan satu lagi tanpa gelar, tapi dia itu udah kerja 3 tahun di bidang itu.
Nah, menurut kamu perusahaan bakal pilih yang mana? Itu tergantung posisi yang dibutuhkan sih. Kalau posisi itu butuh pemahaman teori mendalam atau ada regulasi yang menyaratkan gelar, ya kandidat S1 lebih ditamain. Tapi kalau yang dicari adalah seseorang yang langsung bisa kerja tanpa butuh banyak training, pengalaman kerja itu jadi nilai yang plus. Tapi kalau kita lihat ke perusahaan global, misalnya Google atau Tesla, mereka udah mulai fokus ke portofolio dan hasil kerja nyata. Wah, ternyata perusahaan besar kayak Google dan Tesla udah nggak mentingin ijazah ya, tapi langsung dari kerja nyatanya ya. Iya, tren global untuk bergeser. Banyak perusahaan besar sekarang lebih lihat bukti nyata kemampuan kamu tahu. Proyek yang udah dikerjain, sertifikat dan kursus online, atau pengalaman kerja yang konkret daripada sekedar gelar itu. Nah, nih Kak Jai, yang kita bahas awal tadi nih, yaitu tekanan orang tua dan keluarga. Banyak orang tua yang bangun ekspektasi tinggi soal kuliah. Orang dulu-dulu yang kita tahu dengan kuliah bisa naikin derajat orang tuanya. Nah, menurut Kak Jai, pandangan seperti itu gimana? Kalau menurut aku sih ada benarnya juga. Tapi orang tua tuh kadang mikir kan, kalau nggak kuliah anak nggak bakal sukses. Ya. Padahal mah zaman udah berubah. Sekarang banyak jalur menuju sukses yang nggak melulu soal ijazah kan. Toh kita tahu sekarang kalian kuliah cukup mahal ya kan? Ya sih, tapi kalau kita bisa dapat beasiswa, wah itu untung banget sih. Tapi biar nggak bagi yang nggak kebagian beasiswa, ya cukup lumayan ya buat ngeluarin duitnya. Itulah kenapa bersainglah dan berdoa biar dapat beasiswa. Tepat sekali. Jadi generasi muda tuh harus pinter-pinter bisa milih dan menyimbangkan antara pendidikan formal dan jalur alternatif. Kalau kamu bisa nunjukin kombinasi dan teori dan praktek, itulah kenapa kuliah ada. Untuk belajar suatu hal dari dasar. Kalau kita bisa manfaatin, kamu bakal punya peluang yang lebih besar. Jadi buat kamu yang masih ragu, jangan takut untuk selalu explore. Ambil kesempatan kuliah kalau ada. Dan jangan sia-siakan yang udah kalian perjuangin. Setuju banget. Yang penting, tunjukin bahwa kamu itu gak cuma punya ijazah, tapi juga kemampuan nyata yang bisa langsung diaplikasikan di dunia kerja. Seperti yang udah kita omongin tadi, tunjukkan kombinasi dan teori yang sudah kita pelajari dan praktekkan di dunia kerja. Bener banget tuh. Kalau kayak gitu, pasti kita udah siap buat ke dunia kerja, ya kan? Dan dengan banyaknya alternatif pembelajaran, standar rekrutmen juga makin mudah. Jadi udah nggak usah linglung-linglung lagi nih. Iya, dan juga menurutku yang penting salah satunya adalah jangan lupa untuk terus update dengan tren dan teknologi terbaru. Karena itu akan sangat menentukan daya saing kamu nanti ya. Semakin orang berkembang, banyak hal yang baru kita dapatkan dan pastinya banyak juga peluang baru buat kita. Oke, seperti itu ya. Jadi kita kan tadi udah bahas nih realitanya. Tapi aku sadar nih kayak networking itu penting gitu loh. Nah, kita masuk nih ke segmen 5, pentingnya networking dan personal branding. Nah, lanjut nih ya, kita kan udah banyak-banyak soal gelar, skill, dan pendidikan alternatif. Tapi ada satu hal yang sering dianggap remeh, padahal pengaruhnya gede banget gitu, yaitu networking dan personal branding. Menurut Kak Jai, penting apa sih hal itu? Wah, itu mah penting banget. Bahkan kadang, kenal siapa aja bisa lebih menentukan daripada tahu apa maksudnya. Koneksi yang kamu bangun bisa ngebuka pintu kesempatan yang mungkin gak bisa kamu dapetin cuma dari ngelamar via online. Wah, jadi kayak misalnya kita punya temen yang kerja di perusahaan idaman kita gitu. Dia bisa bantu rekomendasiin kita buat posisi yang kosong. Ya, itu salah satu contohnya. Banyak posisi kerja yang gak diumumin ke publik. Padahal dibuka lewat referral internal. Nah, kalau kamu punya relasi yang banyak, kuat, peluang itu bisa datang ke kamu duluan ya. Dan itu gak bisa didapetin kalau kamu cuma ngandelin ijazah doang. Wah, setuju banget sih. Kesannya tuh kayak orang dalam gitu ya. Terus, soal personal branding
Itu kayak gimana sih Kak? Apakah harus selalu aktif di sosial media gitu? Nggak harus semua sosial media sih, tapi penting punya jejak digital yang positif. Iya ya, karena sekarang recruiter juga suka ngecek profil-profil online kandidat sebelum wawancara. Jadi penting banget buat ngejaga citra diri kita sendiri. Oke, sepertinya telah usai ya, dan kita akan menyampaikan nih kesimpulan-kesimpulan dan pesan untuk generasi muda. Oke, dari obrolan kita hari ini, aku masih yakin kalau gelar itu penting sebagai modal awal, terutama buat bidang yang mensyaratkan standar profesional yang ketat. Nah, pesan aku nih buat kalian di generasi muda, jangan takut ambil resiko ya, dan coba jalan baru. Jangan cuma fokus sama ijazah, tapi terus asah kemampuan melalui berbagai kesempatan. Memang kita punya jalan masing-masing, tapi percaya dirilah kepada kalian sendiri. Dan pesan aku buat kamu, semua generasi muda, jangan takut ambil resiko dan coba jalan baru. Jangan cuma fokus sama ijazah, tapi terus asah kemampuan melalui berbagai kesempatan. Memang kita punya jalan masing-masing, tapi percaya dirilah kepada kalian sendiri. Oke, sepertinya telah usai nih podcast kita hari ini. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.